Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa, nomor stambuk 220301145 dari kelas M3P20, jurusan S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang analisis SWOT untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan yang diberikan oleh dosen Rika Suprapti, SEMM. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya, yaitu definisi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategis dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini. Data usahanya yaitu nama perusahaan Neslo, bidang usaha makanan ringan, jenis produk atau jasa keripik pangsit, alamat perusahaan di Jalan Penanda Silai Palu, nomor telepon 0856 5697 3221. Bank pendukung yaitu Bank BNI dan mulai berdiri pada tahun 2020. Visi dan misi usaha saya yaitu menjadikan salah satu usaha makanan ringan yang mendunia disukai masyarakat di seluruh dunia, menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan masyarakat, meningkatkan mutu hasil kerja yang menunjukkan kualitas dan dapat dipercaya konsumen, terus berinovasi dalam menciptakan menu olahan makanan baru yang tetap menjaga kualitas dan dapat dipercaya konsumen, menjual produk dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, tetapi tetap dengan kualitas dan rasa yang enak, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk menarik minat konsumen, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Sekarang kita masuk di analisis SWOT usaha keripik pangsit Neslo. Yang pertama, stretch atau kekuatan. Harga keripik pangsit kami yang cukup terjangkau oleh semua kalangan. Kualitas keripik pangsit yang terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan kesehatan. Tersedia berbagai ukuran kemasan dan rasa. Keripik pangsit tersedia rasa jagung bakar dan pedas manis. Keripik pangsit kami juga bisa jadi alternatif cemilan yang sangat praktis dan hemat. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, bahan baku keripik pangsit yang mudah rusak. Yang kedua, keripik pangsit akan mudah rusak jika penyimpanannya sembarangan atau ditumpuk dalam kapasitas besar. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Yang pertama, kondisi masyarakat yang sangat konsumtif sehingga mempermudah saya dalam memasarkan produksi. Dan yang kedua, permintaan pasar yang sangat meningkat. Yang keempat, threat atau ancaman. Jumlah kompetitor yang terus meningkat, muncul produk baru yang lebih unggul, dan kenaikan barang baku karena jumlahnya yang semakin terbatas. Analisis 4P. Yang pertama, produk. Kami di sini membuat dan menjual produk makanan yaitu keripik pangsit, sebuah cemilan yang enak dimakan di waktu senggang. Yang kedua, price atau harga. Harga keripik pangsit yang kami jual sangat murah dan terjangkau. Place atau tempat. Kami menjual keripik pangsit ini dengan cara menaruh barang di kios-kios dan di warung makan. Yang keempat, promosi. Tempat-tempat promosi yang strategis adalah tempat-tempat yang ramai seperti sekolah, kampus, pasar, kantor, dan juga warung-warung. Tempat yang strategis juga sangat mempengaruhi barang dagangan yang dijual akan cepat laku terjual. Kami juga mempromosikan produk kami lewat sosial media Instagram dan Facebook.
Bisa kita lihat di sini modal awalnya sebesar Rp80.000. Yang pertama biaya variabel. Bahan bakunya sebanyak 5, kuantitasnya yaitu kilogram, harga satuannya 8.000 per kilo, jumlahnya 40.000. Yang kedua minyak goreng sebanyak 3 liter, harga satuannya 13.000 per kilo, jumlahnya 36.000. Yang ketiga bumbu perasa sebanyak 4 bungkus, harga satuannya 4.500 per bungkus, jumlahnya 14.000. Totalnya 80.000. Biaya tetapnya yang pertama plastik putih sebanyak 1 pak, jumlahnya 3.000. Kedua plastik hitam kecil sebanyak 1 pak, jumlahnya 2.000. Yang ketiga tabung gas sebanyak 1 tabung, harga satuan 15.000 per tabung, jumlahnya 15.000. Total biaya tetap yaitu 30.000. Rencana penghasilan. Dalam sekali produk menghasilkan 50 bungkus keripik pangsit dan untuk tiap bungkusnya harganya adalah 1.000. Pada setiap pembelian barang baku bisa menghasilkan 200 bungkus. Dalam sekali pembelian barang baku tersebut bisa menjadi 2 atau 3 produksi. Jadi, dalam sekali pembelian barang baku 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Penghasilan produksi dikurang penghasilan operasional sama dengan laba bersih. Jadi 200.000 dikurang 110.000 sama dengan laba bersihnya 90.000. Risiko dan hambatan. Yang pertama, risiko usaha pada keripik pangsit adalah ketahanan keripik tersebut baik dari bahan baku keripik pangsit ataupun keripik pangsit yang sudah jadi. Yang kedua, awal proses dibutuhkan kejelian saat penggorengan karena suhu kompor sangat berpengaruh terhadap rasa dan bentuk dari keripik pangsit tersebut. Yang ketiga, ketepatan dalam mencampurkan bumbu rasa karena kurang atau lebih dalam mencampurkan bumbu sangat berpengaruh terhadap rasa keripik pangsit. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang cukup besar di pasaran menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menciptakan inovasi rasa baru untuk mempertahankan produk yang kami produksi. Kesimpulan, wirausahawan adalah seseorang yang mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis yang dipilihnya dan berani mengambil risiko yang akan terjadi. Maka, saya memilih untuk menjalankan bisnis usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu keripik pangsit. Dari sinilah saya memilih merintis usaha keripik pangsit. Saya memilih untuk mengembangkan pangsit yang biasanya hanya digunakan sebagai pelengkap di bakso menjadi cemilan yang dapat dikonsumsi setiap saat oleh semua kalangan. Tentunya murah, sehat, dan cocok untuk cemilan anak-anak dengan menggunakan strategi rencana yang baik untuk menjalankan usaha keripik pangsit ke depannya. Demikianlah hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata saya dan penulisan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.